Assalamualaikum semuanya. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang sistem respirasi manusia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Haifanida Putri Amni. Saya berasal dari Prodi Sarjana Kebidanan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Aisyah, Yogyakarta. Yang pertama adalah pengertian sistem respirasi atau pernafasan. Adalah proses menghirup udara bebas yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida sebagai sisa oksidasi keluar dari tubuh, menurut Utama 2018. Yang kedua adalah fungsi, berperan menerima oksigen, kemudian memindahkan karbon dioksida keluar dari sel tubuh. Setiap individu berbeda kecukupan oksigennya. Jika dalam waktu 4 menit tidak mendapatkan suplai oksigen, akan mengakibatkan kerusakan pada otak yang bisa mengakibatkan kematian. Yang ketiga ada alat respirasi manusia. Ada hidung, kemudian faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan paru-paru. Yang pertama ada hidung atau cavum nasalis, dibentuk oleh sebagian kecil tulang sejati, sisanya terdiri atas tulang rawan dan jaringan ikat. Bagian dalam hidung dipisahkan menjadi 2 lubang oleh sekat atau septum. Di rongga hidung terdapat rambut atau fibrae sebagai filter terhadap benda asing yang masuk. Pada mukosa hidung, terdapat epitel bersilia mengandung sel goblet yang mengeluarkan lendir untuk menangkap benda asing yang masuk ke saluran pernafasan. Kita dapat mencium aroma karena ada reseptor bau yang terletak pada cerebriform plate terdapat ujung dari saraf kranial. Fungsi dari hidung yaitu saluran udara yang mengalir ke dan dari paru-paru sebagai penyaring kotoran dan melembabkan udara, menghangatkan udara yang dihirup, serta membunuh kuman yang masuk bersama udara. Yang kedua ada faring. Faring ini berbentuk corong sepanjang 15 cm, terdapat di dasar tengkorak, di belakang rongga hidung dan mulut, sebelah depan ruas tulang leher. Berfungsi sebagai saluran pernafasan juga pencernaan. Pada gambar disebutkan bagian-bagian faring. Ada nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. Yang ketiga ada laring atau disebut juga tenggorokan. Ini menghubungkan faring dengan trakea. Laring ditutup oleh sebuah empang tenggorokan yang disebut epiglotis. Terdiri dari 2 tulang rawan, berfungsi saat menelan makanan menutupi laring. Bertindak sebagai pembentuk suara. Terdapat 2 pita suara. Yang pertama pita suara palsu, ini mengeluarkan suara, disebut ventricularis, tidak memiliki otot. Pita suara yang kedua adalah pita suara sejati, yang membentuk suara, disebut vokalis, memiliki 2 otot. Terbentuknya suara merupakan hasil kerjasama antara rongga mulut, rongga hidung, laring, lidah, dan bibir. Yang keempat ada trakea, berbentuk seperti pipa tersusun atas 16-20 cincin tulang rawan, dengan panjang kurang lebih 10 cm, celah di antaranya dilapisi jaringan ikat fibroelastik. Struktur trakea yaitu tulang rawan, mukosa, epitel bersilia, jaringan limfoid, dan kelenjar. Yang kelima ada bronkus. Bronkus ini merupakan cabang utama dari trakea, atau disebut juga bronkus primer. Bronkus bercabang menjadi bronkus labor dan subsegmental. Strukturnya sama dengan trakea. Perbedaan bronkus kanan dan kiri yaitu bronkus kanan lebih pendek dari yang kiri, bronkus kanan lebih lebar dari yang kiri, bronkus kanan lebih segaris dengan trakea, sedangkan kiri lebih oblik. Selanjutnya yang keenam ada bronkiolus, merupakan cabang dari bronkus. Pada sisi kanan, bronkus bercabang menjadi 3 bronkiolus. Pada sisi kiri, bronkus bercabang menjadi 2 bronkiolus. Tersusun dari otot polos bercampur dengan jaringan ikat longgar. Tidak mengandung lempeng tulang rawan, epitel kuboid bersilia, dan sel bronkiolar tanpa silia. Sel globet menghasilkan mukus untuk melembabkan udara inspirasi dan menangkap partikel asing. Setiap bronkiolus akan bermuara ke alveolus.
Yang ketujuh ada alveolus. Alveolus ini merupakan tempat terjadinya proses difusi. Terdiri atas alveoli ductus, alveoli sacs, dan alveoli. Jumlahnya kurang lebih 200-600 juta atau setara luas 40-80 meter persegi. Kemampuan alveoli yang pertama yaitu recoil, dapat mekar karena terdapat perubahan tekanan dalam alveoli. Yang kedua, compliance, kemampuan untuk mempertahankan diri agar tetap terbuka karena ada surfaktan antara dua cairan, antara gas dan cairan atau antara cairan dan zat padat. Yang terakhir ada paru-paru. Paru-paru merupakan organ ekskresi berfungsi untuk mengeluarkan gas sisa pernafasan. Paru-paru terletak di kanan dan kiri rongga dada, memiliki 3 lobus di kanan dan 2 lobus di kiri. Letak paru-paru kanan lebih rendah dibanding paru-paru kiri. Selaput tipis yang melapisi paru-paru disebut pleura. Di dalam kavum pleura, terdapat cairan pleura kurang lebih 10 mili, berfungsi sebagai pelumas saat terjadi pergerakan ketika bernafas. Di sini ada daftar pustaka dari materi yang telah saya jabarkan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.